Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Jenny Yolanda Mangensiga dengan MPM 2021 Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi tentang ekosistem, sumber daya alam, serta lingkungan. Pertama, manusia merupakan salah satu komponen biosfer yang dominan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perubahan keadaan biosfer. Berikutnya, untuk memenuhi kebutuhan hidup, sandang pangan, serta papan, manusia melakukan berbagai macam cara menciptakan mesin untuk menghasilkan produk-produk baru dalam waktu yang singkat. Eksploitasi untuk pemenuhan kebutuhan tidak hanya dilakukan di permukaan bumi, bahkan juga di perut bumi, dan tanpa didasari perbuatan cenderung merusak lingkungan. Kesadaran akan pentingnya kesetimbangan lingkungan biasanya datang terlambat setelah bencana alam melanda. Eksistensi manusia di bumi ini sangat bergantung pada sumber daya alam. Untuk melestarikan dan memanfaatkan biosfer pada masa sekarang dan masa yang akan datang, diperlukan pemahaman tentang kebenaran manusia sebagai bagian dari alam dan peranan yang dapat dilakukan dalam rangka melestarikan alam. Berikutnya, ekologi sebagai dasar pengelolaan lingkungan. Ekologi berasal dari oikos berarti rumah dan logos berarti ilmu. Ekologi adalah kajian mengenai organisme di dalam rumahnya atau ilmu yang mempelajari totalitas hubungan organisme, yaitu termasuk manusia dengan lingkungannya. Menurut Ross 1992, ekologi atau ilmu lingkungan menginteraksikan berbagai ilmu yang mempelajari hubungan antara jasad hidup termasuk manusia dengan lingkungannya. Ekosistem berasal dari kata ecological system atau ekosistem adalah interaksi setiap unsur dengan lingkungan fisik sehingga terjadi aliran energi dan daur materi dalam suatu sistem. Ekosistem dapat dilihat sebagai hasil saling mempengaruhi antara komponen biotik dan abiotik dalam perubahan energi dan materi. Karena ekosistem meliputi organisme, yaitu biotik, dan lingkungan tidak hidup atau abiotik. Berdasarkan fungsinya, suatu ekosistem terdiri dari dua komponen, yaitu komponen autotrof, yaitu organisme yang mampu mensintesis makanan sendiri berupa bahan-bahan organik dari bahan-bahan organik dengan bantuan sinar matahari dan klorofil. Autotrof terdiri dari tumbuhan serta fitoplankton. Komponen heterotrof yaitu organisme yang memanfaatkan bahan-bahan organik dari organisme lain sebagai bahan makanan, termasuk dalam kelompok ini yaitu manusia, hewan, jamur, serta mikroorganisme. Adapun ekosistem bisa kita lihat pada bagian berikut ini, yaitu antibiotik terdiri dari senyawa organik, senyawa anorganik, serta lingkungan, sedangkan biotik terdiri dari produsen, makrokonsumer, sama mikrokonsumer. Dari segi biologi ada dua tipe dasar ekosistem, yaitu yang pertama mikroekosistem langsung dari alam. Jadi menyerupai ekosistem alam tetapi lebih sederhana, yaitu contohnya kolam ikan, tambak, dan lain-lain. Yang kedua, ekosistem yang dibangun dengan menambah jenis organisme tertentu dari luar, contohnya kebun binatang, taman safari, dan lain-lain. Dari segi geografi, ekosistem merupakan tempat hidup. Yang kedua, persebaran makhluk hidup serta sistem interrelasi dan
interaksi biotik dan abiotik. Di dalam ekosistem yang berdiri sendiri harus tersedia, yaitu yang pertama sumber energi, serta yang kedua zat-zat kimia. 4 komponen ekosistem yaitu pertama komponen abiotik, yang kedua produsen, yang ketiga konsumen, serta yang keempat dekomposer. Sintesis bahan makanan serta pergilirannya dari satu organisme ke organisme lain membentuk suatu rangkaian rantai makanan. Melalui rantai makanan ini berlangsung daur materi atau aliran energi dalam ekosistem. Prinsip aliran energi dan daur materi dalam ekosistem meliputi kegiatan komponen yang terjadi di dalam biotik, yaitu yang pertama aliran energi menggunakan energi matahari sebagai sumber utama, yang kedua daur ulang nitren dalam rantai makanan. Berikutnya ada tipe 3 rantai makanan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama rantai makanan perumput, yang kedua tipe rantai makanan pembusuk, serta yang ketiga rantai makanan parasit. Apa sih rantai makanan perumput? Rantai makanan perumput yaitu materi tumbuhan yang berpindah dari kelompok konsumen berikutnya. Terus rantai makanan pembusuk yaitu menggunakan atau menguraikan organisme lain yang sudah mati. Terus yang terakhir, tipe rantai makanan parasit yaitu organisme yang lebih kecil memangsa organisme yang lebih besar. Jaringan-jaringan makanan adalah kumpulan rantai makanan yang kompleks dan saling bergantung satu sama lain. Populasi adalah kumpulan individu organisme yang sejenis yang dapat saling kawin dan menghasilkan keturunan yang fertil yang dapat di suatu daerah tertentu pada waktu tertentu. Komunitas adalah kumpulan berbagai populasi organisme yang hidup pada suatu tempat secara bersamaan. Contohnya, komunitas perairan air tawar, komunitas sawah, dan lain sebagainya. Berdasarkan aliran energi dalam komunitas, maka populasi dapat digolongkan menjadi 7, yaitu produsen, konsumen pertama, konsumen kedua, konsumen ketiga, parasit, pemakaian bangkai, serta pengurai. Demikian presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.